Kenapa? Karena cannot open apa, permission. Oh, dia lagi dipakai. Oke, sip. Kita compile ulang. Oke. Nah, kita ulangin, kita panggil lagi. Nah, ini udah bisa ya. Assalamualaikum, halo Sobat USL, jumpa lagi dengan Bang Rajo di channel YouTube One String Lab di Blast Tutorial C++ untuk siswa SMA dan SMK. Pada playlist ini, Bang Rajo akan mengajarkan bahasa pemrograman C++ secara perlahan-lahan agar dapat dimengerti oleh para pemula. Nah, di video kali ini, Bang Rajo akan mengajarkan bagaimana kita menggunakan tipe data struct pada array. Oke, langsung saja kita mulai. Oke, seperti biasa kita include IOStream. Oke, kemudian using namespace. Oke, kemudian ini ya. Oh ya, kita bikin struct-nya dulu ya. Kita bikin struct-nya dulu. Struct, misalkan siswa lagi deh, biasa ya. Kemudian kita tulis misalkan string nis ya, string nama sama yang gampang aja deh, yang biasa udah kita buat ya, tinggi badan sama integer berat badan. Oke ya. Nah, kemudian bagaimana kita membuat array yang berhubungan dengan struct siswa ini ya. Misalkan kita akan masukkan data, beberapa data ya, integer data gitu, kemudian kita cout dulu jumlah data gitu ya. Nah, seperti itu. Kemudian kita di sini data gitu ya. Oke, kemudian kita baru bikin array-nya ya. Array-nya ingat ini adalah apa namanya, struct siswa itu kita sama-sama kita ketahui adalah dia tipe data baru yang udah kita buat gitu ya. Jadi kalau kita mau bikin di array kan, biasanya kita bikin di array kan integer, nama variabelnya gitu kan, dan integer apa ya, nilai gitu. Terus kita kasih 10 gitu kan, berarti dia adalah 10 array ya, setiap 10 array yang bertipe data integer. Nah, sekarang tipe datanya kita ganti dengan struct siswa gitu. Berapa jumlah data yang kita akan input? Misalkan ini kelas A seperti biasa ya, biar nggak berubah-ubah, nih kita jumlahkan misalkan sebanyak data yang akan kita input gitu ya. Jadi kalau kita masukin 3, berarti akan ada 3 array ya, 3 indeks yang akan ada di array kelas A yang bertipe data struct siswa gitu ya. Oke, ini udah, kita bikin variabel i dia di sini. Variabel i misalkan seperti itu. Nah, kemudian kita mulai for i lebih kecil dari i sama dengan 0, lebih kecil dari sama dengan data. Oke. Kemudian i plus plus. Oke, kemudian kita mulai ya. Berarti cout kita mulai data ke gitu ya, data ke i plus 1 gitu kan. Oke, n l gitu, sip. Nah, kita coba dulu, tes dulu ya, tes dulu. Oke, kita tes dulu 51 xc, jumlah data 3 set. Nah, data ke 1, data kedua, data ketiga. Oke, sekarang kita akan input datanya ya. Kita akan input datanya cout nama ya, nis dulu, nis. Oke, seperti itu. Kita kasih T gitu ya, biar rapi. Kemudian kita in
Nah, di si in-nya ini berarti adalah kelas A yang ke I gitu ya, titik nis gitu. Oke ya. Nah, tapi kita nggak pakai ini kalau dia string ya. Kalau string kita gunakan yang get line cin, kemudian kelas A ke I titik nis gitu. Nah, sekarang kita akan gunakan yang untuk nama. Oke, sorry, nama aja ya, sampai nama aja. Nama, kemudian ini nama juga. Ini berarti nilai, bukan nilai, ini berarti TB, tinggi badan. Oke, berarti ini TB, kemudian ini bukan, ini cukup siin aja ya, pakai siin karena dia cuma integer. Kalau pakai integer cukup gini aja. TB, oke. Sekarang kita mulai lagi untuk yang berat badannya. Hmm. Oke, nah di sini kita ada perintah namanya get gitu ya. Titik get itu untuk kalau kita biasanya kalau kita habis eh, melakukan input tipe data string itu biasanya untuk setelah kita memasukkan tipe data integer ya. Ini ada perbedaan ya di sini nanti dari tipe data integer ke tipe data string itu kita gunakan get gitu ya untuk jedanya. Jadi dia begitu dia mau menerima tipe data yang berbeda, di sini ada string ya, dan di sini ada integer gitu, kita pakai get ya. Nanti kita lihat kalau kita nggak pakai gimana ya. Boleh kita tutup dulu deh kalau gitu biar Sobat OSL bisa lihat gitu ya perbedaannya apa. Oke, sekarang kita compile ya. Compile. Oke, sorry ini salah ya. Ini harusnya gini. Oke, lupa Bang Rajo. Nah, S kelas A. Ini harusnya gitu ya, karena kita masukin tipe datanya array. Oke, sip. Kita compile. Nah, sekarang kita coba data 3. Nah, kita lihat di situ ya. Ketika dia dari integer, di sini kan kita tipe data yang kita input integer ya. Kan kemudian masuk ke tipe data yang string. Dia akan error seperti ini. Jadi nis namanya jadi seperti bentrok gitu ya. Apa namanya? Seperti tidak ada waktu kita untuk masukin nisnya langsung otomatis pindah ke nama. Di situ kita perlu sini get gitu ya, untuk ngatasin ada errornya seperti itu. Kita pakai itu, kita coba lihat lagi. Kita Ctrl C aja. Kita clear screen, kita mulai lagi. Nah, jumlah data 3 misalkan. Nah, jadi compile belum tadi. Oke, get. Oke, ini bentar, kita perlu, kenapa dia nggak mau ya? Kita belum berhasil di compile ini. Kenapa? Karena cannot open apa? Permission. Oh, dia lagi dipakai. Oke, sip. Kita compile ulang. Oke. Nah, kita ulangin, kita panggil lagi. Nah, ini udah bisa ya. Ini misalkan NIS-nya 22 25001. Nama siapa namanya ya? Harman Kardon gitu misalkan namanya ya. Tinggi badan terus 60, berat badan 60. Data kedua. Nah, kita lihat ya di data kedua juga dia terjadi error ya.
karena dia perpindahan antara integer ke string ya. Maka kita harus pakai ini juga si get gitu. Nah, ini kita kontrol C dulu, batalin ya. Kemudian kita compile. Oke, sip, kita running ulang. Ini jumlah data 2 dulu deh, 2 nis 2225.001, nama tadi Harman Kardon ya. Misalkan seperti itu, 160 50 misalkan. Nah, data kedua oke lancar ya, 2225 misalkan 2202, nama Kuntoro Bakti misalkan ya. Nah, ini misalkan 170 60. Nah, masuk datanya. Sekarang tinggal kita menampilkan datanya. Oke, kita tampilkan data, berarti kita copy juga ini ya. Copy ini. Kemudian kita, nah ini berarti tinggal kita out. Berarti kita tinggal pakai ini. Nah, ini kita seperti ini. L. Oke, sip. Ini kita hapus. Oke, ini kita copy dulu deh. Copy. Oke, N gitu. Tinggi badan juga gitu, tinggi badan ya. Tinggi badan nah gitu. LN. Nah, oke. Kemudian ini udah kita hapus, ini juga udah. Ini kita tampilin lagi. Oh, ini berat badannya. BB. Oke. Oke, ini save. Nah, delete, kita coba compile ya. Kita compile. Oke, sip, kita running ulang. 2 aja datanya. NIS-nya 22025001. Nama tadi siapa? Harman Kardon. Oke, 160 60. NIS kedua 2225.002. Nama Kuntoro Bakti ya. Misalkan bateri apa? 70 60. 60 deh, 65. Oke, sip. Nah, datanya udah keluar ya di sini nih. Nah, ini data yang keluar. Oke, kita hias sedikit deh ya. Kita hias sedikit biar seperti itu. Oke, kita gini deh, pisahin gitu datanya ya. Misalkan ya, kita hapus. Kita CLS di sini. Kita mulai. Udah compile belum tadi ya? Kita compile dulu biar bagus. Oke. Iya, kita nomor 2, 2 aja datanya. Misalkan 225001, nama tadi Harman Kardon. Misalkan tinggi badan 70, berat 65. Data kedua Kuntoro Bakti, misalkan namanya, loh salah. Loh salah ini ya. Lagi. Gara menulis nama. Oke, ini 2225.001. Oke, namanya Harman Kardon. Oke, tinggi badan 70, berat 65. Yang kedua 2225.002, nama Kuntoro Bakti. Terus 760, berat 55 misalkan. Nah, ini datanya udah kita bisa. Lu ini kenapa ya tinggi badannya kok gini ya? Kenapa berat badannya begini, saudara-saudara?
Kita lihat dulu ya. BB. Oh, ini salah. Ini berarti udah betul. Oke, berarti tadi kita salah ya. Jadi kita compile ulang, kita CLS, kita tes sekali lagi. Dua aja datanya, 2225001. Harman Kardon, tinggi badan 70, 65. Kita kedua 2225002. Kuntoro Bakti, oke. Tinggi badan 160, berat 55. Nah, ini udah betul ya. Harman Kardon, tinggi badan, berat badan, Kuntoro Bakti. Oke, sip. Nah, ya. Oke, Bang Raja coba jelaskan sekali lagi. Pertama kita buat dulu struktur datanya atau struk siswanya ini. Struk siswa ya. Ini adalah kita seperti membuat tipe data baru ya, yang di dalam tipe data tersebut ada NIS, nama, TB, tinggi badan, dan BB, berat badan. Kemudian kita akan terima input, berapa data yang akan kita input. Kita dapat jumlah datanya, habis itu kita bikin dia menjadi berapa array gitu ya. Jadi kalau datanya 2, berarti di sini akan ada 2, berarti akan terbuat 2 array. Bukan 2 array ya, 2 indeks lah ya, 2 indeks array. Seperti itu. Kemudian kita proses input seperti biasa, seperti array biasa ya, kelas A in. Nah, untuk karena ini string, maka kita gunakan getLine ya, string getLine. Nah, karena dia ada perbedaan tipe data yang kita terima dari input, maka kita ada cInGet. Jadi kalau mau dari integer mau pindah ke apa namanya string ya, maka dia pakai cInGet-nya kayak seperti ini juga kan, dari tipe data integer mau masuk ke string, maka kita gunakan cInGet di sini biar nggak error ya. Dia sebenarnya nunggu karakter sih, nunggu karakter inputan gitu ya. Kenapa dia error, karena ini seperti nunggu karakter inputan, seperti kita terima input baru gitu ya. Seperti itu aja sih untuk atasinnya ya. Kemudian di datanya udah kita input, kemudian datanya kita load lagi ulang, kita tampilin ya. Jadi udah bener data kesatunya ini sama, data keduanya ini sama gitu ya. Jadi sama sebenarnya ya, konsepnya sebenarnya sama saja dengan array-array biasa, cuman tipe data yang kita input itu adalah tipe data struct gitu ya. Nah, kebetulan di sini namanya atau yang kita buat itu adalah struct siswa itu ya. Gimana, semoga bisa dipahami ya. Kalau nggak paham, ada pertanyaan, silahkan diberikan di kolom komentar dan saran. Oke, semoga Sobat Wesel suka dengan video ini. Silahkan berikan komentar dan saran di kolom komentar. Jangan lupa di like, share, subscribe agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Wastring Lab, karena video selanjutnya akan mengenai belajar C++. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam sehat. Salam OSL. Wassalamualaikum.